Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ahlal Quran wa ya qadar mustaqbal? Alhamdulillah luar biasa. Pasti bisa Allah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Semua sehat ya? Baik. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Ustaz. Bismillah teman-teman, kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, Ustaz akan absensi terlebih dahulu. Bagi yang sebut namanya, katakan hadir. Fandi, Hadir Ustaz. Fadel, Hadir. Puncak, Hadir. Fadil, Hadir. Rehan Najib. Mau masuk ya? Ya. Sakit atau izin? Altaf, Hadir. Fatar Sakit, Hadir. Mobil, Hadir. Nabil, Hadir. Yoga, Hadir. Ovan, Hadir. Dendi, Seto. Hadir. Sebelum kita lanjut materi, Ustadz ingin mereview terlebih dahulu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Masih ingat materinya? Silakan. Coba siapa yang masih ingat? Sebutkan materi apa? Ya, Nabil, silakan. Hikmah adanya wakaf dalam kehidupan. Hikmah adanya wakaf dalam kehidupan. Bagus. Oke, Ustadz kasih beberapa pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang tahu apa pengertian dari wakaf secara bahasa? Silakan. Ya, silakan. Bu. Wakaf menurut bahasa artinya diam, berhenti dan menahan. Oke, baik, bagus. Soal selanjutnya, itu pengertian menurut bahasa. Bagaimana pengertian menurut istilah? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Ya. Wakaf menurut istilah adalah menahan benda untuk mengalirkan manfaatnya. Oke, baik, jawabannya bagus. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba di antara kalian siapa yang bisa menyebutkan dalil Al-Qur'an mengenai anjuran untuk melakukan atau memberikan wakaf? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dalilnya ada dalam surat Al-Imran ayat 92. Itu Ya, coba sebutkan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Iya, bagus. Motivasi hari ini. Motivasi hari ini ada yang tahu? Perkataannya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladur aliman. Kemudian walaisa aku ilmin pertama dua yang artinya belajarlah karena tidak ada orang yang dilahirkan daripada ilmu. Sedangkan dan tidaklah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang bodoh. Orang yang berilmu itu berbeda dengan orang bodoh. Nah, sekarang rapikan dulu posisi duduk kalian, rapikan bajunya, pecinya rapikan. Ya, sebelum siap belajar, satu. Dah? Ya. Kita foto dulu.
Rapikan lagi, agak miring dikit ke sebelah kiri. Udah. Oke, kita foto ya. Ya. Oke, sekarang ice breaking. Ya. Ini kita main dulu sebelum masuk ke materi pelajaran. Oke. Ice breakingnya adalah kalian mengenali warna. Kalau warna itu merah, berarti bilang merah. Meskipun tulisannya itu warna, tulisannya itu tulisan biru, ya, warnanya tetap merah. Tapi tulisannya biru, kamu tetap bilang merah. Jangan terkecoh dengan tulisan. Kita coba tes sekali. Oke, ini warna apa? Merah. Bisa ya? Warna merah, tulisan merah, warna merah. Lanjut. Ini warna apa? Kuning. Ya, pinter. Siapa yang jawab abu-abu? Nabi. Jadi. Oke, lanjut. Ini warna apa? Biru. Siapa yang jawab hitam? Puncak. Sekarang materi yang baru. Materi baru kita judulnya adalah substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Substansi itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Sudah tahu? Belum ada tahu? Belum. Substansi itu artinya isi, konten, materi. Kontennya apa sih? Gitu? Apa saja sih yang jadi dakwahnya? Kalau fokusnya dakwahnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, sekarang saya akan membacakan dulu sebelum kita masuk materi. Kompetisi dasar materi kita pada hari ini. Nah, ini kompetisi dasarnya. Jadi kompetisi dasar itu ada dua, 3x10 dan 4x10. Yang pertama adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kita langsung lanjut ke tujuan. Tujuan pelajaran. Nah, sini ada 5 tujuan. Tujuan pertama, kita akan menggunakan model discovery learning, di mana siswa itu diharapkan setelah menggunakan model ini mampu mengetahui dalil-dalil nakli sebagai dasar perjuangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah dengan baik. Terus yang kedua, dengan menggunakan metode diskusi, peserta didik mampu menganalisis materi strategi dakwah di Mekah Nabi Muhammad SAW bersama teman kelompoknya dengan cermat. Nanti kan akan usah bagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Terus kemudian 3, dengan menggunakan metode penugasan kelompok. Dari kita masuk ke dalam materi baru. Ya, materi baru kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi, Ustaz akan menampilkan cuplikan video. Bisa kalian lihat. Tulisannya diperhatikan. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dapat kalian pahami dari cuplikan video tersebut? Jawab. Saya Ustaz. Ya, silakan. Turunnya wahyu pertama dan kedua Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Ya, betul. Baik, pintar. Siapa yang didatangi oleh kedua orang di dalam video tersebut? Siapa yang jawab? Ya, silakan Dedi. Menemui Rasulullah SAW dan Siti Khadijah. Setelah itu menyebutkan tanda kenabian Rasulullah. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembagian diskusi kelompok. Nah, Ustaz akan bagi menjadi 4 kelompok. Diperhatikan ya. Kelompok pertama itu tentang bangsa Arab Mekah pada zaman pra-Islam atau jahiliyah.
Kelompok 1. Kelompok 2 akan membahas tentang riwayat Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian. Kelompok 3, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kelompok 4, anjuran pokok dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Silakan nanti setiap kelompok presentasikan materi pembahasan ini, kemudian ditulis dalam sebuah kertas ya, kertas atau timeline. Kalian bikin hasil diskusinya, kemudian presentasikan di depan. Perwakilan, boleh semuanya maju, boleh. Oke, sudah di kelompok masing-masing? Sekarang saya akan bagikan form kelompoknya. Nanti kalian silakan isi di sini ya. Ini ada form per kelompok, kalian isi, silakan tulis di sini hasil dari presentasi, hasil dari diskusi kalian. Kemudian nanti hasil presentasi ini dibacakan di depan perwakilan dari Oke, kita buka diskusi kita pada hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan mulai. Contohnya ini apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya kaum ad samud ad rasul Oke, sudah semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang saatnya untuk presentasi. Di antara kelompok kalian masing-masing, utus satu orang untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan bangsa Arab makan pada zaman pra-Islam. Kelompok 1 barang dosa ada sendiri yang tersandra, kedua ada Al-Faro, tidak ada Mutulaiti dan tempat penjelasan. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah pertama, asal-usul keturunan penduduk bangsa Jazirah Arab. Para sejarawan membagi kaum-kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan konkret, seperti kaum Arab. Oke, sekarang kita mulai dengan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya Tad. Ya, silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu poin yang pertama, penduduk bangsa Jazirah Arab berasal dari 3 keturunan, yaitu yang pertama Arab Baidah yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan konkret, seperti Ad, Thamud, Nahom, Yudais, Ilat, dan lainnya. Refleksi belajar hari ini. Melalui pembelajaran hari ini, maka peserta didik diharapkan mampu memahami riwayat hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir dan ajaran-ajaran dakwahnya pada periode Mekah saat ini, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang penting dari kisah yang ada dalam perjalanan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan dakwahnya Rasulullah SAW di periode Mekah. Ya, nanti kalian kajian lagi malamnya, kalian buka bukunya lagi, sehingga minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya sudah dalam keadaan siap, PD, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, cukup sekian dari Ustaz pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup materi pada hari ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.